Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Anda? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai masuk ke pelajaran, kita absen dulu ya. Siapa? Oke, pertama Anhar Kasipuan, Hadir, Pak. Khairani, Hadir, Pak. Freddy, Sakinah hadir. Hadir, Pak. Oh, kira tadi sakit, alhamdulillah hadir. Yang tidak hadir berarti tidak datang lainnya. Selanjutnya kita doa dulu ya. Doa dipimpin oleh ketua. Baik. Ketua Anhar. Sebelum memulai kerajaan kita, dan ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, Pak. Baik. Terima kasih Anhar. Ya, semoga dengan tahunya dengan doa tadi pelajaran kita semakin berkah dan membawa manfaat di kedepannya. Amin. Baik. Udah dibuka classroom yang udah Bapak share kemarin di WA. Udah, Pak. Jadi hari ini kita belajar tentang dasar-dasar perangkat lunak komputer. Ini merupakan awal materi yang perlu Anda kuasai. Jadi di sini ada 4 tujuan setidaknya yang perlu kita pahami. Yang pertama, nanti setelah belajar materi ini, Anda semua memahami pengertian dari perangkat lunak itu. Kemudian yang kedua, Anda semua tahu tentang apa sih jenis-jenis perangkat lunak. Dan yang ketiga, Anda bisa mengidentifikasi contoh perangkat lunak yang digunakan serta mengetahui peran dan fungsi perangkat lunak itu. Oke. Nah, menurut Anda semua, ketika Bapak menyebutkan perangkat lunak atau software, apa yang terpikir sama Anda semua? Oh, saya, Pak. Apa itu? Pikir sama Microsoft Word, Pak. Microsoft Word. Jadi ketika disebut perangkat lunak langsung terkoneksi ya dengan Microsoft Word. Iya, Pak. Kalau menurut Freddy, perangkat lunak apa? Contohnya aplikasi, Pak. Aplikasi. Kalau Ani, Contohnya bukan contohnya. Ketika terpikir orang menyebutkan perangkat lunak, apa yang terpikir? kumpulan data informasi yang dibutuhkan di dalam komputer. Oh, berarti Rani ini udah baca materi yang Bapak berikan ya, berarti betul kata Rani. Jadi perangkat lunak itu adalah suatu software kalau bahasa Inggrisnya. Jadi perangkat lunak atau software itu merupakan serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan tugas tertentu dalam komputer. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras atau komputer tidak dapat berfungsi. Kalau kita analogikan, perangkat lunak itu seperti rohnya pada manusia. Jadi kalau kata manusia ini kan ada badan kan, badan ini sebagai ularnya yang kita bisa pegang dan rasakan. Sedangkan software itu rohnya. Kalau orang nggak ada rohnya, kalau dia meninggal kan ada rohnya juga. Berarti kerasnya kalau raga itu nggak bisa digerakkan. Nah, itu fungsi dari atau pengertian dari perangkat lunak. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan lakukan dulu pretest sebelum kita masuk materi. Tadi kita pretestnya menggunakan quizzes. Baik, Pak. Nah, di sini kita quiz dulu sebentar. Anda bisa buka pakai HP-nya atau di laptopnya juga bisa. Setelah buka website quizzes, masukkan kode 096168. Yang mana, Pak? Ini 096168. Coba tunggu ya, Pak. Langsung join, Pak. Ya, join. Bisa masuk? Oh, tunggu, Pak. Dia minta internal nih. Masukkan nama ini. Masukkan kode dan masukkan nama. Mulai, Pak. Mulai. Bisa mulai. Masuk. Langsung mulai, Pak. Gas. Start. Kadang saya 3 partisipan kita sekarang ini yang memakai HP 5 orang. Yang lainnya mungkin ada suaranya mantap. Silakan kita jawab ya.
Antar kui. Salah. Siapa apa yang dimaksud dengan perangkat perilaku? Apa yang dimaksud dengan sosial? Perangkat lunak. Yuk, sedikit lagi. Udah selesai? Selesai? Aduh malah aduh satu kali. Oh, belum ada yang belum selesai. Lagi lihat NBS. Ini nomor 2. Oke, selamat kepada Freddy menduduki posisi pertama dalam kuis kali ini. Bapak, untuk angkatan kami tetap semangat karena sekarang ini kita awal ya. Siap. Ini namanya pretest. Bapak ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda tentang materi perangkat lunak ini. Siapa? Nah, di sini yang betul 7 Freddy ya. Anhar juga betul 7, tapi tadi karena beda kecepatan unitnya, nah jadinya Anhar jadi perangkat 2. Berarti betul 6 tadi. Bagus. Beri aplaus untuk kita semua. Oke. Kita lanjutkan ya tentang materi ini. Nah, sedikit Bapak ingin menyinggung tentang apa itu perangkat lunak. Ya, tadi sudah disampaikan perangkat lunak itu seperti rohnya pada manusia ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan juga di Google Classroom tadi. Oke. Selanjutnya setelah kita tahu apa pengertian, juga kita perlu mengklasifikasikan perangkat lunak itu. Jadi di sini Bapak hanya menyampaikan atau menyebutkan 4 saja klasifikasi dari perangkat lunak itu. Yang pertama ada apa? Anhar, coba tolong dibaca. Baik Pak, yang pertama ada perangkat lunak sistem ataupun sistem software. Contohnya seperti sistem operasi yang ada di laptop kita kayak Windows, Linux, dan Mac OS, dan driver antivirus. Ya, jadi itu termasuk dalam perangkat lunak atau software untuk sistem operasi ya. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Contohnya apa? Dari Freddy? Microsoft Office, Google Chrome, VLC Media Player. Oke, betul. Contoh lainnya kira-kira apa? Ada yang terpikir perangkat lunak aplikasi ini? PPT segala macam ya. Berarti sejenis aplikasi yang terdapat di dalam ini, di dalam laptop kita itu termasuk perangkat lunak aplikasi. Monitor kita. Oke. Kemudian juga ada perangkat lunak pemrograman. Nah, yang ini fungsinya nanti kita bisa melakukan membuat program ataupun membuat coding. Ya, aplikasi coding gitu kan. Contohnya yang biasa dipakai oleh anak-anak TK itu bisa pakai VSC atau Visual Studio Code, Python atau Java gitu.
Kemudian yang keempat juga ada perangkat lunak jaringan atau network software network. Nah ini biasanya kalau di TKJ kita memakai Cisco pakai tracer. DNS juga juga Pak. Apa namanya? DNS. Nah ya betul, DNS juga. Bisa mana pakai itu? Pernah. Nah itu nanti bisa kita dalam prakteknya nanti kita sampaikan ya, atau kita hubungkan itu. Siapa? Oke, nah setelah kita tahu klasifikasinya, sekarang kita bahas mengenai fungsi utama perangkat lunak dalam sistem komputer. Jadi sistem apa ya fungsi itu di dalam sistem komputer atau dalam laptop kita ini ada 4. Yang pertama sebagai pengelola sistem. Nah, artinya adalah perangkat lunak itu nanti mengatur penggunaan sumber daya komputer. Nah, seperti halnya kalau tadi digambarkan sebagai roh kan, sekarang perangkat lunak itu juga sebagai otaknya. Jadi dia yang mengatur sumber daya komputer itu. Contohnya ada CPU kan ada butuh energi berapa gitu. Kemudian ada layar monitor ini berapa butuh energinya yang. Nah itu tuh dikelola oleh software tadi. Kemudian yang kedua untuk kemudahan penggunaan. Jadi memberikan tampilan terbuka bagi pengguna. Artinya di sini kan software itu ya seperti tadi ya software aplikasi atau sistem operasi. Kan ada sistem operasi kita Windows, ada Linux, macOS gitu kan. Nah kan itu tuh ada tampilan atau grafiknya, grafik user interface-nya, GUI-nya. Nah, itu kan memudahkan kita dalam mengoperasikan komputer. Kalau dulu sistem operasi komputer itu harus dijalankan dengan CLI gitu, dengan command prompt. Jadi diketikkan. Tapi kalau sekarang ini kita tinggal klik aja bisa buka gitu. Misalkan kita klik Windows gitu, maka akan muncul. Tapi kalau dulu sebelum ada grafik user interface ini, kita harus menantikan perintah misalkan open prompt gitu, diketikkan untuk membuka aplikasi. Ya, seperti bahasa HTML bisa. Nah, ini misalkan CMD kan, CMD. kita ketikkan open apa gitu untuk buka aplikasi. Kemudian yang ketiga sebagai produktivitas membantu menyelesaikan pekerjaan lebih efisien. Seperti halnya tadi kata Rani menyebutkan ada aplikasi namanya diskopertitas yang bisa kita kritik aja ya. Nah itu bisa memudahkan kita untuk merancang topologi jaringan. Kalau kita langsung beli kabel kan panjang, beli kabel sekian berapa lagi untuk biaya. Tapi kalau dengan bantuan aplikasi kita bisa membuatkan rancangannya di sana dan itu diterapkan di dunia aslinya di dunia. Kemudian yang terakhir sebagai komunikasi, fungsi utama. Komunikasi artinya mendukung komunikasi antar komputer dalam jaringan. Seperti itu. Nah, ini kita skip saja. Oke, kita masuk ke penugasan. Jadi karena sekarang ini ada bertiga yang hadir, pas kita bagi 3. Untuk pertama praktek penggunaan sistem operasi. Nah ini lebih tepatnya nanti penginstalan sistem operasi mana yang Bapak maksud sini. Jadi nanti nomor 1 ini dikerjakan oleh Anhar. Dikerjakan oleh Anhar. Teknis tugasnya silakan dibuat di dalam Word, gitu kan? Dibuat dalam Word dan diupload nanti di Google Classroom yang sudah Bapak sediakannya. Siap. Nah kemudian untuk Preti di eksplorasi perangkat lunak aplikasi. Di sini nanti ada Microsoft Office. Nah ini silakan dibuatkan laporan atau job sheet untuk cara menginstal sistem menginstal software ini. Gitu. Job sheet langkah-langkah menginstal aplikasi. Oke. Dan untuk Rani percobaan pemrograman menggunakan Python ataupun Scratch. Itu nanti dibuat programnya. Diupload ke dalam Google Classroom di sini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Untuk jadwalnya paling lambat hari apa Pak? Jadwal pelambatnya sebelum kita masuk pekan depan. Jadi 1 minggu. Siap Pak. 1 minggu berikan waktu membuatkan tugas tadi. Tugasnya ada di Google Classroom. Silakan dibuka ya. Coba dibuka. Ketemu materinya. Udah Pak. Nah, karena kelasnya juga akan masuk, kita persingkat waktu. Kita percepat saja.
Udah buka ya Google Classroom-nya. Nanti tugasnya itu setelah dibaca perintahnya di dalam Google Classroom, dia upload juga ke sana. Dia Bapak akan cek dan nilai di sana. Di sini masih ada baru 2 orang yang nanti Rani belum masuk. Masuk ke link yang sudah Bapak berikan di WA. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Oh, berarti Pak, kita cuma mengakses Google Classroom aja kan Pak? Ya, asal buka Google Classroom, baca materinya, kemudian kerjakan tugasnya dan upload lagi di sana. Nah, berarti Pak untuk minggu depan itu kayak presentasi depan kelas ini ada Pak? Betul. Jadi nanti di pertemuan berikutnya, Anda semua mempresentasikan tugas yang sudah dibuat dan yang perlu dibuka tersebut. Baik, Pak. Nggak ada lagi Pak. Dari Freddy sama Rami ada pertanyaan? Berarti tugasnya tugasnya itu bikin langkah-langkah untuk penginstalan gitu Pak. Ya, akan untuk install sampai selesai dari awal. Berarti akhirnya ada apa? Yang ada di sana ada Yang di ada di Microsoft, Print. Microsoft Office, Google Iya, Doc, iya. atau Microsoft pokoknya Office salah satu ada. bentuk perangkat aplikasi. Baik. Jadi, iya. Jadi, Langkah-langkah membuat program di dalam aplikasi tadi, entah itu memakai bahasa Python atau Java dan dibuat di opsi. baik Pak. Ya, oke, karena waktu tidak terbatas, jadi kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.